Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fira Saputri dari semester 4C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai monitoring analisis MN, di mana kali ini terdapat 8 indikator yang akan saya jelaskan satu persatu. Untuk indikator yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang MN. MN ini adalah mangan yang merupakan suatu logam berwarna abu-abu putih yang merupakan unsur elemen kimia yang dapat menggabungkan ion dalam air atau udara. Mangan dalam air dapat berbentuk mangan bikarbonat, mangan sulfat, dan mangan klorida. Mangan ini memiliki simbol Mn dengan nomor atom 25. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan bilox Mn. Nah, bilox Mn ini memiliki unsur atom dengan nomor atom 25 yang merupakan logam transisi dengan orbital terluar 3d pangkat 2 4s pangkat 2 sehingga keadaan ini dapat menyebabkan unsur mangan dapat bertahan dalam berbagai tingkat oksidasi sehingga memiliki tingkat oksidasi atau bertahan dengan berbagai tingkat oksidasi seperti plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, dan plus 7 untuk unsur mangan ini. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bahaya MN. MN ini apabila MN Mn2+ yang terlarut dalam bahan-bahan organik yang berasal dari air bersih pasti akan memiliki dampak negatifnya. Apabila Mn yang terdapat pada air melebihi ambang batas dapat menyebabkan bau, menimbulkan noda pada pakaian, noda kecoklatan pada pakaian atau pada kain-kain, dan dapat menimbulkan noda pada produk-produk industri seperti tekstil dan kertas. Nah, untuk kesehatan tubuh manusia, Mn yang dibutuhkan oleh tubuh sangat sedikit, yaitu sebanyak 0,4 mg per liter. Apabila jumlah Mn ini yang berada dalam tubuh melebihi ambang batas tersebut akan menyebabkan kerusakan ginjal, hati, dan mengganggu pertumbuhan tubuh dan menyebabkan perubahan warna pada tubuh. Mn ini dalam tubuh berfungsi untuk mendukung atau menyokong pertumbuhan kuku dan rambut serta otak dan tulang. Nah, untuk yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai analisis menggunakan literasi. Nah, literasi ini merupakan metode kuantitatif dengan tujuan untuk menghitung konsentrasi larutan dengan standar dan indikator sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna pada saat melakukan literasi tersebut. Nah, yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisis MN menggunakan metode titrasi. Untuk analisis MN metode titrasi menggunakan titrasi permanganometri berdasarkan pada reaksi redoks di mana Mn4 ini dirubah menjadi Mn2+ dalam suasana asam. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur analisis MN. Nah, untuk prosedur analisis MN ini yang pertama, disiapkan 2 Erlenmeyer ukuran 100 ml, satu sebagai tes dan satu sebagai belangko. Untuk yang sebagai tes, tambahkan 25 ml sampel air, kemudian tambahkan 3 tetes asam nitrat pekat. Setelah itu titrasi menggunakan AgNO3 sehingga terbentuk TaT endapan. Kemudian panaskan. Sebelum mendidih, tambahkan 1 spatula kristal K2S2O8, kemudian dipanaskan dan diamati. Apabila timbul warna violet menandakan mangan positif, sehingga setelah itu sisihkan sebagai pembanding nantinya. Nah, untuk yang Erlen dan Co, masukkan 25 ml aqueous, kemudian tambahkan 3 tetes asam nitrat pekat, kemudian panaskan. Seperti tadi, sebelum mendidih tambahkan 1 spatula kristal K2S2O8, kemudian amati. Setelah itu tambahkan tetes demi tetes larutan KMN4 0,01.
tambahkan tetes demi tetes larutkan KMN 40,01 N pada preko. Habis itu teteskan sampai warnanya itu sama kayak hasil airline yang dites. Nah, setelah itu baru kalian melakukan perhitungan menggunakan rumus yang sudah disediakan. 1 ml larutan KMN U4 0,01 N sama dengan 0,11 mg mangan. Yang ke-7, mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar atau konsentrasi Mn pada sampel. Nah, untuk perhitungan kadar atau konsentrasi Mn pada sampel air menggunakan satuan miligram per liter, di mana rumusnya itu 1000 dikali mililiterasi dikali miligram Mn standar dibagi milisampel. Jadi sampelnya tadi yang sudah kita tentukan 35 ml. Nah, yang ke-8, mahasiswa mampu menjelaskan tentang batas maksimum kadar NR dalam sampel air sesuai dengan peraturan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Untuk batas aman yaitu 0,5 sampai 0,5 mg per liter. Batas maksimal yang diperbolehkan itu 0,5 mg per liter. Ya, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Teman-teman bisa mencari referensi melalui blog-blog atau jurnal yang telah banyak diposting di Google. Kalian bisa memahami ataupun kalian bisa mempraktikkannya dalam melakukan praktikum di sekolah-sekolah. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.